Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira. Pada video ini saya akan membahas tentang statika struktur. Video ini khusus saya dedikasikan untuk teman-teman semua yang sedang mengambil mata kuliah statika struktur. Silakan disimak ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah video ke-6 kita dari bahasan tentang statika struktur. Sedikit review sebelumnya, di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang gaya, kemudian momen, dan terakhir kemarin ada free body diagram. Selanjutnya pada video ke-6 ini kita akan banyak membahas tentang contoh ya, penyelesaian permasalahan dari statika struktur yang sederhana. Nah, ada contoh satu di sini teman-teman, dimana kita diinstruksikan untuk menentukan reaksi pada struktur balok yang ada di gambar. Jadi kita tinjau dulu ya teman-teman struktur baloknya ini, dimana baloknya ini di bagian paling kiri itu ada pin di titik A, kemudian ada roll di titik B. Nah, jarak dari titik A ke titik B itu adalah 15 meter, kemudian dari titik A bergerak 3 meter, sejauh 3 meter itu dikenai gaya pada balok sebesar 25 kN, kemudian berjalan lagi sejauh 6 meter, balok mengeluarkan gaya sebesar 15 kN, dan jarak dari titik kedua ke titik B ini adalah 6 meter. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari atau menentukan reaksi dari struktur balok ini teman-teman? Jangan lupa langkah awal yang harus kita lakukan adalah menggambar free body diagramnya ya teman-teman. Free body diagram atau persamaan ya, atau diagram yang berisi tentang gaya-gaya yang bekerja pada struktur kita. Nah, kita tinjau lagi teman-teman. Di sini kan ada apa saja nih tumpuannya nih. Ada pin dan ada roll. Nah, kita ingat-ingat lagi kalau pin itu ada dua gaya yang bekerja, yaitu gaya yang ada di garis vertikal dan yang ada di garis horizontal, hingga ada gaya yang bekerja di sumbu X dan ada gaya yang bekerja di sumbu Y. Nah, sepanjang balok ini tidak ada lagi kecuali yang gaya-gaya dari luar dan gaya keluar ini 25 dan 15 kiloton. Kemudian di titik B, karena ini adalah roll, maka tumpuan roll hanya memiliki gaya vertikal, yaitu gaya yang bekerja pada sumbu Y, sehingga dapat kita gambarkan seperti ini tuh. Ini balok, ini titik A, kemudian ini titik B, dan sudah kita teliti ya tadi. Jadi di titik A itu memiliki gaya yang bekerja pada sumbu X dan gaya yang bekerja di sumbu Y, atau dapat kita gambarkan RAX ke arah titik A dan RAY ke arah titik A, dan RAX itu sejajar dengan sumbu X dan RAY itu berada pada sumbu Y. Kemudian tetap kita tuliskan gaya-gaya yang memang sudah ada, yaitu gaya yang mengarah kepada balok itu 25 kN, dan gaya yang keluar dari balok itu 15 kN. Kemudian pada roll B itu tadi sudah kita amati bahwa di roll B itu gaya yang bekerja hanya berada pada garis vertikal atau sumbu Y, maka kita tuliskan saja RB dengan panah ke atas. Atau kalau takut keliru, kita tuliskan RBY ya teman-teman. Maka seperti inilah free body diagram yang kita dapatkan dari struktur balok yang ada pada gambar tersebut.
Kemudian setelah kita bisa mendeskripsikan atau menggambarkan free body diagramnya, maka kita bisa melanjutkan ke step kedua, yaitu mulai melakukan persamaan keseimbangan. Nah, persamaan keseimbangannya adalah kita tinjau dari sumbu X, sumbu Y, dan momennya. Nah, kita tinjau dari sumbu X terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kalau di sini ada gambarnya ya, kita lihat nih apakah ada gaya yang bekerja pada sumbu X. Kita lihat ternyata ada ya, RAX. Nah, tapi kita lihat apakah RAX ini memiliki nilai ya teman-teman. Kalau kita lihat dari titik pertama, ini dia ke arah bawah sejajar dengan sumbu Y, dan tidak miring juga. Di titik kedua yang 15 kN juga sejajar dengan sumbu Y, maka tidak ada gaya yang bekerja pada sumbu X. Maka dapat kita tuliskan persamaannya sigma fx atau penyerahan dari sumbu X, gaya yang ada pada sumbu X sama dengan 0. Sigma fx sama dengan 0, maka RAX sama dengan 0, karena tidak ada ya teman-teman gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu X atau berada pada sumbu X. Kemudian di pin ya teman-teman, itu ada momennya karena dia bisa berputar, karena dia memiliki kemampuan untuk bergerak ke segala arah, maka kita tuliskan sigma M sama dengan A. Kemudian untuk mencari momen, itu kita kalikan antara gaya dengan atau jarak dari gaya ke titik tumpuan. Maka bisa langsung kita kalikan 25 dikali dengan 3. 3 itu ini ya teman-teman, jarak dari titik pertama ke A, ke tumpuan A itu ada 1 km, sehingga 25 dikali 3 kemudian dikurangi dengan 15 dikali 9. 15 ini besar gaya di titik kedua ya teman-teman, dikali 9 itu dari 6 ditambah 3, kemudian dikurangi dengan 15 RB. 15 dikalikan dengan RB, maka kita dapatkan nilai RB adalah sebesar minus 4 kN. Nah, kalau minus ini arahnya ke bawah ya teman-teman. Kemudian setelah kita dapatkan nilai RB, maka kita dapat mencari gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y atau sigma FY sama dengan 0 ya. Kita tuliskan persamaan keseimbangannya sigma FY sama dengan 0. Lalu kita tinjau juga gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. 25 RAY ya, yang pasti sudah jelas di sini, ditambah dengan RBY atau RB, di mana RB-nya sudah kita ketahui itu sebesar minus 4 kN. Kemudian 25 kN ini ke arah bawah, maka kita tuliskan minus 25 kN, minus 25 kN, dan 15 kN ini ke arah sumbu Y positif, maka kita tuliskan 15 ditambah 15 sama dengan 0 ya. Atau saya ulangi ya, sigma FP sama dengan 0, maka sigma FP itu sama dengan RAY ditambah RBY atau RB dikurangi 25 ditambah 15 sama dengan 0, maka kita dapatkan nilai RAY nya adalah 14 kN ke arah atas atau positif. Nah, sudah kita dapatkan nilai dari persamaan keseimbangannya ya teman-teman. Maka kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam free body diagram. Tadi ada 3 titik ya, ada RAY, RAX, dan RBY atau RB. Nah, RAX-nya itu berhubung 0, jadi tidak perlu kita tulis, tidak apa-apa. Atau boleh kita tulis juga sama dengan 0, tapi kan
nggak apa-apa nggak ditulis ya teman-teman, kecuali persamaan keseimbangannya itu harus kita tulis. Tapi kalau digambar nggak apa-apa nggak kita tulis. Nah kemudian RAY itu diketahui adalah 14 kN ke arah atas, positif ya nulisnya teman-teman, dan panahnya juga dibuat ke atas. Kemudian RBY atau RB itu sebesar minus 4 kN. Nah di gambar itu tidak kita tulis minusnya, tapi panahnya yang kita buat ke arah bawah ya. Kalau RAY itu panahnya ke atas atau positif, dan RBY panahnya ke bawah atau negatif. Nah itulah dia ya teman-teman, reaksi dari struktur balok yang ada di gambar ini. Nah itulah gunanya kita memahami definisi dari gaya ya teman-teman, bahwa gaya itu adalah sebuah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi bisa aja mungkin kita udah tahu nih bahwa RB itu besarnya 4 kN, tapi kita nggak tahu 4 kN itu mengarah kepada struktur atau keluar struktur, sehingga kita nggak bisa menentukan reaksi yang terjadi selanjutnya pada struktur kita, begitu teman-teman. Jadi hasil dari free body diagram itu adalah kita mampu menggambarkan, kita mampu memodelkan aksi-aksi yang ada pada struktur kita teman-teman, begitu ya. Nah selanjutnya ada contoh kedua. Nah contoh kedua ini hampir sama dengan contoh sebelumnya, kita masih membahas tentang reaksi dari struktur balok, cuman yang agak membedakan mungkin di sini lebih baik gaya yang bekerja itu tidak tegak lurus ya teman-teman, tapi miring, membentuk sudut miring yang nanti bisa kita selesaikan dengan trigonometri. Nah sama ada pin A dan row B juga, dimana jarak antara pin A dan row B ini adalah sebesar 30 inch. Kemudian 10 inch dari pin A itu baloknya mendapat gaya sebesar 10K. Kemudian 10 inch dari titik pertama itu baloknya mendapat gaya sebesar 20K, tapi tidak tegak lurus dengan struktur, namun miring. Nah bagian depan dari sisi miringnya itu sebesar 1 satuan, dan bagian samping dari sisi miringnya sebesar akar 3 satuan. Kemudian pada pin B-nya, roll B, maaf ya teman-teman, pada roll B-nya juga tidak tegak lurus dengan struktur di bawahnya, tapi miring juga. Kemudian yang ada di depan kemiringan roll B itu adalah 1 satuan, dan yang ada di sampingnya adalah 2 satuan. Maka sama seperti penyelesaian penentuan reaksi struktur pada contoh sebelumnya, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah menggambar free body diagram. Yang pertama, kita tuliskan atau gambarkan ulang ya kondisi yang ada di atas. Kemudian kalau sudah ada gaya-gaya yang bekerja itu kita tuliskan juga 10K dan 20K ini, persis seperti gambar yang ada di contoh soal. Nah kemudian yang selalu harus kita kuasai ya, harus kita ingat, pada tumpuan pin itu terjadi gaya di arah vertikal dan horizontal atau di sumbu X dan Y. Maka dapat kita tuliskan free body diagram di tumpuan A itu ada RAX ya, atau resultan titik A di sumbu X, dan RAY resultan titik A di sumbu Y. Kemudian pada roll B itu hanya menerima gaya RBY atau RB saja ya teman-teman. Nah hanya menerima satu gaya ya pada titik B. Nah setelah kita berhasil menggambarkan free body diagramnya, maka kita bisa juga melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan
persamaan keseimbangan. Nah, persamaan keseimbangan pada soal yang kedua ini ya, cara pengerjaannya hampir sama dengan soal pertama, yaitu kita tinjau dulu ya teman-teman. Sigma momen sama dengan 0 ya, persamaan sigma momen sama dengan persamaan keseimbangan sigma momen A sama dengan 0, maka dapat kita tuliskan 10K ya dikalikan dengan 10 karena jarak dari titik pertama ke titik A itu adalah 10 inch. Kemudian ditambah dengan 20 dikali dengan akar 3/2 ya, karena jaraknya itu kemiringannya harus kita kalikan dengan akar 3/2 dikalikan dengan 20, jarak dari titik A ke titik biaya kedua. 10 ditambah 10 sama dengan 20. Kemudian kita kurangi dengan 2 per akar 5 dikali dengan RB dikali dengan 30, jarak titik A ke titik B. Maka kita dapatkan nilai RB itu sebesar 16,64K. Dia ke arah kiri positif ya teman-teman, kiri atas. Kemudian persamaan keseimbangan untuk gaya yang bekerja pada sumbu X atau sigma Fx sama dengan 0 bisa kita tinjau. Ada RAX ya teman-teman, ada RAX dikurang dengan 20 ini miring ya teman-teman, sehingga dia bisa saja bekerja pada sumbu X dan sumbu Y. 20 dikalikan dengan 1/2 ya, 1/2. Kemudian dikurangi 1 per akar 5 RB sama dengan 0, maka kita dapatkan hasil RAX nya sama dengan 17,44K ke kanan ya, atau positif. Nah, kemudian kita tinjau gaya yang berada pada sumbu Y, atau sigma F ya sama dengan 0. Kemudian ada RAY, jangan lupa ada RB ya nanti teman-teman. Ada RAY dikurangi dengan 10 ya, 10 karena dia ke arah bawah berlawanan dengan RAY. RAY dikurangi 10 dikurangi dengan 20 dikalikan dengan akar 3/2 ditambah 2/5 RB karena arahnya ke atas ya, RB nya sama dengan RAY sama dengan 0, maka kita dapatkan nilai RAY sebesar 12,44K ke arah atas atau positif. Nah, sehingga sudah kita dapatkan nilai pada persamaan keseimbangannya, tinggal kita masukkan ke dalam free body diagram kita ya teman-teman Q. Nah, seperti ini kira-kira contohnya. Jadi RAX, RAY, dan RB bisa kita tuliskan langsung angkanya. Jadi pada pin A itu mendapat gaya sebesar 17,44K dan 12,44K ke arah pin A dan 16,64K ke arah roll B. Kemudian pada baloknya juga menerima gaya sebesar 10 dan 20K. Nah, ya teman-teman, saya lupa menyampaikan, jadi sebenarnya kita juga bisa menguji apakah persamaan keseimbangan yang kita lakukan ini sudah benar nih, sudah bisa membuat si struktur itu menjadi struktur yang statis. Bisa kita uji dengan cara yang sederhana, misalnya kita menjumlahkan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu positif dan negatif. Misalnya seperti ini, 14 kN kita tambahkan dengan 15 Newton, didapatlah hasilnya 29 kN. Kemudian 25 kN kita tambahkan dengan 4 kN, didapat hasilnya 29 kN juga. Maka kalau kita setarakan, kita jumlahkan, nilainya akan 0 ya teman-teman. Gaya yang keluar dan gaya yang masuk akan 0, sehingga struktur kita sudah
pasti statis dan persamaan keseimbangan yang kita lakukan sudah benar. Ya teman-teman, begitu juga dengan reaksi yang di sini ya. Coba kalau kita hitung ya teman-teman, 12,44 ditambah 16,64 tambah 17,44. Oh, jangan ini jalan. 12,44 ditambah 16,64, kemudian 10 ditambah 20. Teman-teman, coba kita 12,44 ditambah 16,64. Oh ya teman-teman, jadi ini gaya ini bisa bekerja di sumbu X dan sumbu Y 20 juga ya, sumbu X dan sumbu Y. Jadi hasilnya sama-sama 0 teman-teman. Nah selanjutnya ada sedikit teori tentang ketidaksetentuan. Jadi seperti ini teman-teman, ketika semua gaya itu belum kita ketahui dapat ditentukan dengan persamaan keseimbangan, struktur disebut bersifat statis tertentu atau statically determinate. Nah, struktur yang memiliki gaya unknown yang tidak diketahui yang lebih banyak daripada persamaan keseimbangan disebut statis tak tentu atau statically indeterminate. Statically indeterminate. Nah, dalam struktur statis tertentu, untuk struktur bidang paling banyak hanya ada 3 persamaan keseimbangan untuk setiap pribadi diagram. Jadi, struktur statis tertentu maksimum hanya memiliki 3 reaksi yang belum diketahui. Jika suatu struktur dapat dipisahkan menjadi beberapa XBD atau free body diagram, ya yang biasanya terjadi pada sambungan engsel ya, yang bisa kita pisah, maka masing-masing XBD memiliki 3 persamaan keseimbangan dan jumlah gaya unknown dapat bertambah. Nah, Pak Ariel Dova ya, salah satu dosen teknik kelautan, pernah mengatakan bahwa jika tumpuan tidak mencukupi untuk menahan perpindahan struktur tersebut tidak stabil atau bisa saja bergerak gitu ya. Nah, persamaan keseimbangan tidak dapat dipenuhi oleh struktur yang tidak stabil. Namun, ada 2 penyebab ketidakstabilan struktur teman-teman. Yang pertama adalah partial constraints atau jumlah reaksi yang kurang dari persamaan keseimbangan. Maka jika terjadi kekurangan jumlah reaksi dari persamaan keseimbangan, bisa saja salah satu penyelesaian permasalahannya adalah menambah reaksi yang ada. Atau penyebab kedua yaitu improper constraints atau tumpuan tidak tertata dengan baik sehingga ada 1 atau lebih persamaan keseimbangan yang tidak dapat dipenuhi. Misal jika semua reaksi sejajar atau semua reaksi concurrent. Nah, kiranya seperti itu teman-teman pada video ke-6 ini. Semoga dapat bermanfaat dan tidak mengulang statika di semester depan. Terima kasih.